Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Bunda Welda. Kembali lagi di video saya. Jadi kali ini saya mau share perencanaan keuangan. Jadi di sini saya hanya mau sharing aja ya Bun, karena saya bukan pakar keuangan. Intinya jangan jadikan ini sebagai patokan ya Bun, karena pendapatan dan pengeluaran setiap orang itu berbeda-beda. Jadi di sini saya hanya untuk sharing bareng bunda-bunda semua. Bagaimana cara saya mengatur keuangan dengan gaji di bawah 4 juta, dengan pengeluaran yang banyak buat ini dan itu. Pokoknya sebisa mungkin harus mencukupi semua kebutuhan kita. Langsung saja untuk langkah yang pertama, kita tentunya harus tahu detail berapa jumlah pendapatan kita setiap bulannya dan berapa banyak jumlah pengeluaran kita setiap bulannya. Oke, untuk langkah yang pertama di sini saya tuliskan berapa jumlah pendapatan setiap bulannya. Di sini saya tuliskan pendapatan setiap bulannya sebesar 3.500.000. Kemudian yang kedua untuk menabung sebesar 550. Jadi untuk menabung tidak harus dengan nominal yang besar, yang terpenting semua kebutuhan kita setiap bulannya sudah terpenuhi. Jika semua kebutuhan kita belum terpenuhi tapi kita menabungnya dengan nominal yang besar, tentu saja pasti kebutuhan setiap bulannya kita akan kurang dan pasti kita akan mengambil dari uang tabungan kita. Untuk langkah yang ketiga, di sini kita harus memenuhi biaya wajib setiap bulan. Jadi kita harus rinci detail biaya wajib kita setiap bulannya untuk apa. Misalkan kita punya cicilan, kita harus masukin ke biaya wajib setiap bulan. Karena di sini saya masih ngontrak, jadi yang pertama biaya wajib saya adalah untuk membayar kontrakan. Di sini saya membayar kontrakan sebesar 700.000. Kemudian di poin yang kedua untuk arisan setiap bulannya sebesar 300.000. Arisan ini termasuk untuk menabung ya. Dan yang ketiga, jangan lupakan pajak kendaraan, karena kita harus menyiapkan uang setiap bulannya. Jadi misalkan kita sudah jatuh tanggalnya untuk membayar, kita sudah punya dana untuk membayar pajak kendaraan kita. Untuk poin yang keempat di sini untuk uang bensin. Jadi setiap bulannya uang bensin 200.000. Ini jarak kerjanya dekat, jadi nggak setiap hari beli bensin ya Bun. Lalu kita totalkan berapa jumlah biaya wajib setiap bulannya. Di sini saya harus mengeluarkan biaya wajib setiap bulan sebesar 1.295.000. Kemudian untuk langkah yang keempat, di sini kita harus memenuhi biaya kebutuhan rumah. Ini termasuk biaya yang tidak tetap ya Bun. Untuk biaya kebutuhan rumah, misalkan kayak untuk membeli beras, di sini saya budgetin sebesar 120.000. Jadi ini budget nggak harus kita habiskan ya. Misalkan berasnya lagi naik, ya harganya sekitar 120.000 setiap bulannya. Ini untuk 10 kilo. Jadi kalau harganya lagi turun ya, sisanya kita tabung. Kemudian yang kedua adalah untuk uang galon. Uang galon setiap bulan 100.000. Terus yang poin ketiga ini untuk iuran RT, karena di sini ada iuran RT seperti untuk keamanan, untuk uang sampah. Jadi setiap bulannya sebesar 25.000. Untuk poin yang keempat ini uang gas. Jadi uang gas saya budget sebesar 50.000. Untuk gas juga nggak harus 50.000. Jadi kalau misalkan lagi boros, beli gas juga bisa 2 kali setiap bulannya. Kadang kalau lagi hemat cuma beli 1 kali. Kemudian di poin yang kelima di sini ada uang sayur. Jadi saya budget setiap bulannya 400.000. Jadi setiap minggunya saya belanja sebesar 100.000. Ini sudah memenuhi kebutuhan untuk protein hewani. Ini untuk 3 orang. Jadi untuk sayur setiap daerah kan pasti harganya berbeda-beda. Jadi jangan menjadi patokan ya Bun. Poin yang keenam di sini ada uang bulanan seperti untuk membeli sabun sebesar 200.000. Jadi di sini anak saya nggak pakai pampers. Selanjutnya ada dana tak terduga. Di sini saya masukin maaf ini salah, sebesar 150.000 ya Bun. Terus ada untuk sedekah juga. Sedekah itu seikhlasnya kita. Jadi saya minim 50.000.
Kemudian untuk THR atau untuk lebaran, jadi misalkan kita mau ngasih keponakan, mau ngasih saudara, jadi saya setiap bulannya masukin sebesar 50.000. Kemudian untuk anak, ini untuk anak, untuk tabungan anak ya, misalkan nanti suatu saat sudah masuk waktunya sekolah, jadi kita sudah mempunyai anggaran sendiri untuk anak masuk sekolah ya Bun. Di sini saya masukin 200.000 setiap bulannya. Di sini saya masukin dana tak terduganya sebesar 150 ya Bun. Lalu kita totalkan berapa banyak biaya kebutuhan rumah. Di sini saya biaya kebutuhan rumah sebesar 1.345.000. Kemudian jumlah pendapatan kita, terus dikurangin tabungan, terus ada biaya wajib setiap bulannya, terus untuk biaya kebutuhan rumah di sini masih sisa sebesar 310.000. Oh iya, untuk uang listrik bagaimana sama uang air? Jadi ada bunda yang nanya seperti itu. Di sini uang kontrakan itu 700.000 sudah bersih ya Bun, jadi sudah termasuk air dan listrik. Untuk anggaran untuk jajan anak bagaimana? Kok nggak ada anggarannya? Jadi di sini saya nggak menuliskan anggaran untuk jajan anak ya Bun. Jadi jajan anak paling saya ambil dari sisa-sisa uang belanja. Jadi di sini anggaran untuk uang belanja, untuk uang beras itu nggak semuanya habis, pasti ada sisanya. Kemudian untuk orang tua bagaimana? Kok nggak ada anggaran khusus untuk orang tua? Jadi di sini saya nggak menuliskan anggarannya ya Bun. Jadi kita kan pasti mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua ya. Di sini saya nggak ambil ke gaji suami. Jadi saya ngasih orang tua ambilnya ke pendapatan saya ya Bun. Kemudian untuk internet juga saya nggak ambil ke pendapatan suami. Jadi di sini pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sama untuk menabung juga, untuk membayar kontrakan. Terus untuk kayak dana tak terduga ini, jadi ini bisa saja untuk seperti keperluan suami, untuk servis. Dan di sini juga masih ada sisa uang sebesar 310. Jadi ini bisa untuk menabung ataupun untuk keperluan yang mendadak. Oke Bunda, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, boleh tuliskan di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.